Selamat sore dan selamat datang teman-teman semua di PUBG Mobile Southeast Asia 2021 season yang keempat. Bersama saya Reski Bogah yang akan menemani teman-teman semua di game yang kedua kali ini. Tentu semua masih sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman semua untuk 5 tim perwakilan kita dari Indonesia, yaitu ada Bigetron, Genesis Dogma, EVOS, RRQ dan juga NFT, agar mereka harus memaksimalkan performa mereka dan tentu terus memanen poin-poin yang banyak juga agar bisa mendapatkan hasil yang baik di hari ini. So let's go, ini dia Miramar guys. Woo! Kita lihat kali ini pesawat sudah mengudara dan garisnya menuju dari arah Monte Nuevo menuju ke arah Puerto Paraíso. Dimana kita lihat kali ini cukup lumayan ya. Kalau mau bilang adil tidak adil, kalau bilang adil juga tidak adil juga, tidak terlalu ya guys ya. Karena untuk garisnya cukup membuat beberapa tim yang ketika drop sama mereka ke El Pozo lumayan enak, ke Power Grid, Pecado, Los Leones, Puerto Paraíso, bahkan Puerto yang diisi oleh Bigetron nantinya juga bisa dijangkau dengan lumayan baik. Dan juga kita lihat kali ini NFT yang nampaknya menuju ke arah Volumar bakal sendirian saja ternyata tanpa diganggu oleh musuh lainnya. Dan juga tim Genesis Dogma dari Indonesia yang sudah mengambil bagian di daerah Chumacera, dan juga ada Infinity yang mengambil daerah Monte Nuevo. Untuk 3 tim yang sudah turun terlebih dahulu ke bagian bawah, nampaknya mereka bakal aman saja dan bakal kenyang tanpa diganggu oleh musuh lainnya. Tapi kita lihat dari circle kita kali ini sudah muncul dan ternyata dia menuju ke arah atas, dan benar-benar beberapa tim yang sudah turun terlebih dahulu lumayan jauh dari keberadaan circle, yang dimana dari NFT kita lihat mereka benar-benar harus membutuhkan effort lebih untuk bisa menjangkau untuk melakukan rotasi ke daerah circle selanjutnya. Apakah juga mereka bakal memanfaatkan? Tentu mereka harus mencari banyak vehicle atau kendaraan juga untuk bisa membantu mereka secepat touchdown di bagian circle. Dan ini dia, kita lihat teman-teman, dari Genesis Gits sudah mengambil bagian daerah Chumacera, sedang melakukan looting, membagi bagian masing-masing. Ada Daibot, ada Nichil, dan juga di sisi lain dari El Pozo ada diisi oleh tim The Sapphire. Wah, dan ini dia guys, total elimination ya guys ya. Ada Fast Tony K dengan 109 damage. Disusul ada Geek Damroad, ada Axis Folk, ada EVOS Red Face, dan juga ada Vampire Stone kali ini ya guys ya. Ada Foke OP, dan juga nampaknya dari For Rivals masih mengambang di udara. Ada pemburu nampaknya. Buat tim-tim yang lain sudah touchdown di bagian bawah, tapi dari For Rivals nampaknya memilih untuk bermain dengan tempo yang lumayan sedikit lambat. Mereka masih ada beberapa player di bagian udara, tapi juga kita lihat apakah mereka berhasil memanfaatkan untuk game yang kedua dengan baik ke arah drop zone mereka. Di sisi lain juga Axis nampaknya sudah sedang melakukan looting. Nampaknya ada Kacang Susu sudah memiliki senjata AKM dan sudah dipanaskan. Ada Foki di sini dengan M4 juga sudah di tangan. Wah, ini untuk tim Axis sudah bersiap-siap dengan sangat matang. Nampaknya utility amunisi yang sudah dimiliki oleh mereka, tinggal menunggu waktu yang tepat. Tapi juga circle-nya masih mengisi di bagian daerah drop zone mereka ya. Jadi ya masih belum memaksa mereka untuk terlalu buru-buru untuk melakukan rotasi. Dan salah satu perwakilan dari Indonesia ada NFT yang sudah berhasil touchdown. Ada Ramones, Waffle and Ron, cukup nyaman. Tapi kita lihat dari tim Geek nampaknya sudah memilih melakukan rotasi terlebih dahulu dengan begitu cepat di menit ketiga kita di zona yang pertama. Mereka sudah bergerak dengan masing-masing memiliki kendaraan sendiri. Dan juga di sisi lain ada BN United mengisi bagian San Martin, dan nampaknya ada tim Onyx yang sudah mulai mengisi bagian high ground dari tim San Martin. Apakah sudah saling ketahui posisi untuk kedua tim kali ini? Oh, For Rivals baru berhasil touchdown, mengambil satu buah kendaraan dan langsung melakukan rotasi dengan keempat playernya. Ini sedikit bahaya sih kalau ketika mereka berhadapan dengan musuh yang sudah mempunyai senjata, mereka bakal bisa di spray down. Bahkan kalau kita menggunakan satu kendaraan ini bisa secara instan menuju ke arah lobby. Tapi untuk sementara waktu For Rivals masih bisa memanfaatkan waktu kesempatan yang ada. Bahkan sudah dikirimkan lagi satu player untuk mengambil tambahan vehicle untuk mereka.
Dan ini dia masih cukup tenang untuk rival di game yang kedua. Di sisi lain ada MS Chonburi dari Popsu mengisi bagian Los Leones, tapi terpantau juga ada Eagle Esport.com bersama Chopper, masih ada jarak di antara mereka. Bahkan juga FaZe Corpai dari tim FaZe nampaknya sudah memilih untuk melakukan rotasi cepat. Permainan tempo yang dinaikin dari tim FaZe Clan kali ini, mereka benar-benar memanfaatkan secepat mungkin di bagian Pekado tadinya looting cepat dan langsung bergerak lagi untuk berpindah tempat, mengamankan posisi yang baik di bagian circle. Karena kita lihat juga tadi di bagian Pekado lumayan dari pinggiran circle ya guys ya. Jadi tentu mereka untuk menghindari fight di early game di ketika zonanya sudah update ke zona yang kedua, mending mereka dengan melakukan looting cepat langsung rotasi agar terhindari dari fight di early game nantinya. So ini dia juga dari EVOS, sudah terpantau sedikit di bagian Impala, masih cukup tenang. Dan nampaknya seorang KF sudah memiliki sebuah kendaraan untuk bersiap-siap juga untuk tim EVOS melakukan rotasi. Ya kita kalau mau lihat juga tadi circle-nya menuju ke bagian atas dengan Impala yang diisi oleh tim EVOS saja akan sedikit. Oh my god, tapi kita lihat di sisi lain ada for rival IP sendirian saja touchdown di sebuah gudang. Nampaknya harus berhadapan dengan 3 player tim FaZe Clan. Sudah keluar dari bagian kiri, close command dilakukan, tapi itu dia FaZe Tony K berhasil menumbangkan satu player dari tim Rival Epi, tersungkur ke arah tanah, bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah point kill. Kali ini sayang sekali, dan itu dia poin pertama masuk untuk tim FaZe Clan. What a nice play. Baru di menit ke-6 langsung saja fight sudah ditunjukkan untuk kita teman-teman semua. Dan itu dia for rival dengan memainkan di game kedua kali ini dengan sedikit tempo yang lambat. Baru melakukan rotasi, ada scraping yang dilakukan oleh mereka juga, split yang dilakukan juga. Sayang sekali Epi belum bisa mendapatkan sebuah backup yang baik, bahkan langsung disikat bersih oleh 3 player dari FaZe Clan. Karena juga kita lihat 1 melawan 3 akan benar-benar sulit untuk seorang Epi, dan dia belum bisa melakukan kabur juga karena benar-benar posisinya sudah diketahui, karena dia langsung secepat mungkin membuka tembakan, bahkan menyicil sedikit SP juga dari 1 player dari tim FaZe Clan. Dan ini dia nampaknya tim-tim Indonesia juga sudah mulai bersiap-siap melakukan rotasi, di mana NFT bakal terkikis untuk Blue Zone kita yang pertama. Kita sudah di setengah perjalanan, menit ke-7 menuju ke arah zona kita yang kedua. So baru ada 1 player saja yang tertangkap, masih dengan 16 tim untuk kita kali ini. Wah, 16 tim bahkan. Ini biasanya kalau di tim-tim komunitas kita menuju ke arah zona kedua tuh bahkan di awal game sudah banyak yang fight, tapi ini beda bos. Dan di sisi lain juga sudah terpantau ada Infinity melakukan rotasi dari belakang daerah San Martin dengan Nuzim menggunakan satu buah bagi yang dimana sudah berasap, tapi terus dipaksa. Hati-hati kalau terkat rotasi atau di spray down juga bakal meledak gaming. Oke, MS Chonburi juga sudah melepaskan daerah Los Leones, di mana ada Jasper bersama NC2 di sini. NC2 ya, masih cukup tenang, bakal touchdown, tapi hati-hati. Tadi kita lihat juga di bagian depan itu ada tim Indonesia, itu dari EVOS. Tidak akan, jangan dulu mereka baku hantam. Oh, tapi di sisi lain kali ini Capone bakal melihat pergerakan rotasi dan bangun dari seorang Infinity Mela. Bahkan spray down yang SKRL-nya belum berhasil, tapi itu dia kendaraan dari Mela sudah dihancurkan, akan sedikit menghambat pergerakan rotasi yang dilakukan dari 1 player dari Infinity Mela. Masih tertahan di sebuah kendaraan yang sudah menjadi fortingannya. Asap harus dibuka kali ini, dan ada nyusul dari temannya dari bagian belakang, ada Logan kali ini, tapi sudah terpantau, diusir lagi Logan, belum bisa touchdown untuk menjemput temannya. Mela mencoba mundur ke bagian belakang, sudah ada asap yang dibuka, prediksi turis move terus dilakukan, sedikit cicilan damage masuk ke arah badan dari seorang Mela, terus spray down. Oh my god, low HP, tapi Mela masih berhasil untuk menghindar dari tekanan tembakan tim BN United. Bahkan dia sudah mendapatkan sedikit cekungan yang benar-benar bisa menjadi kaveranya, dan itu dia. What a nice survive dari seorang Mela. Dan Infinity masih bertahan dengan full squad. Di sisi lain juga dari Eagle Esport yang masih terpantau di kompon mereka di sekitaran daerah graveyard, masih cukup aman. Tapi itu dia dengan sniper dari Chopper memantau ke bagian high ground, belum terlihat ada beberapa player yang berada di bagian high ground.
Dan ini dia NFT step by step dari bagian Voldemort masuk ke bagian Cuma Cera. Cukup aman kali ini dan dikirimkan satu player NFT Swaffle. Bahkan menjadi skuter membuka jalan lagi untuk tim NFT tentunya. Tapi di sisi lain The Xavier masuk ke sebuah kampung yang nampaknya ada satu player Mela yang sudah terpantau. Ada sebuah tepingan yang langsung dibuka dari seorang Dutch kali ini, tapi granat juga dari Frankie dikirimkan ke arah batu yang diisi oleh seorang Mela. Tercicil sebuah splash damage yang begitu sakit sekali, low HP. Langsung granat berikutnya langsung menumbangkan seorang Mela, dan ini benar-benar bakal menyulitkan tim Infinity, di mana Mela langsung dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Tapi juga nampaknya ada sebuah trade knock yang terjadi, di mana Gatani mendapatkan satu buah knock dari tim The Xavier, 1-1 kali ini. Tapi kita lihat Dudes belum bisa diselamatkan. Bahkan ada sebuah molly yang mau memfinishkan satu player, dan itu dia berhasil. Benar-benar satu jual saat ya guys ya. Jadi jumlah untuk Infinity bersama The Xavier sama kali ini ya guys ya, 1-1, dimana masih 60 player. Tapi Gatani terspot lagi di spray down dari seorang Lamborghini dengan jarak begitu jauh, sedikit juga menyicil kendaraan seorang Gatani. Ada sebuah asap untuk mau melakukan looting, tapi hati-hati, ini posisi yang sangat bahaya, sangat terbuka. Dan di sisi lain juga nampaknya Eagle Esport para Jin masih bertahan di bagian high ground bersama Namshin. Ini sedikit bahaya untuk Genesis Dogma ketika melakukan rotasi di bawahnya tim Eagle Esport. Ini bakal bahaya karena vision mereka begitu jelas dan bisa saja nyayur yang dilakukan dari tim Eagle Esport. Dan ini dia perwakilan kita dari Indonesia, Bigetron Red Alliance, yang sudah mengisi bagian Labendita. Tidak menunggu atau bertahan lama, langsung meninggalkan lagi untuk mencari posisi yang lebih aman lagi. So, Satar apakah sudah melihat dengan tepingan mini memantau ke bagian depan, tapi belum terspot ada musuh yang berada di sekitar mereka. Tapi awas di bagian kanan, apakah mereka bakal nyusul ke arah kompon yang diisi oleh tim Eagle Esport? Tapi kita lihat juga dari MS Chonburi nampaknya juga sudah mengamankan satu buah bangunan rumah dewa, di mana juga ada EVOS yang bahkan bakal mendapatkan sebuah airdrop yang masih hangat, langsung saja diambil dari seorang Raid Face di sini. Wow, Gilly Shoot didapatkan, dan ada Laser juga, ada KF dan juga Micro Boy. Mereka cukup tenang berada di bagian junkyard. Belum ada fight yang dilakukan untuk EVOS. Cukup tenang kali ini. Rebis bakal mencoba membuka jalan, tapi hati-hati, masuk tipis-tipis. Ada BN United yang semakin dekat karena mereka juga. Apakah mereka juga bakal bertemu sebentar lagi, di mana ini pergerakan rotasi dari Rebis benar-benar bau mengkat rotasi yang dibangun dari tim BN. Masih ada jarak antara mereka, dan ada sebuah kompon juga yang masih kosong, bahkan masih berada di bagian bibir circle kali ini. Rebis bakal touchdown terlebih dulu, bakal memberikan informasi kepada teman-temannya juga bahwa masih kosong, ayo cepat kita isi. Wow, kita lihat kali ini sudah terdengar. Benar sekali, BN bakal nyusul, langsung saja melewati seorang Rebis. Mereka touchdown berhenti, dan ini dia akan menjadi fight yang begitu besar, teman-teman. Tentunya dari tim The Xavier harus kembali melakukan regroup secepat mungkin. Rebis tertahan sendirian, bahkan di spray down langsung mengusir seorang Rebis. What a nice play dari seorang Rebis, dengan begitu cepatnya kabur. Sayang sekali kalau dia tadi tidak berhasil kabur, ini dia bakal tertangkap. Dan itu dia, dengan baginya terlihat lagi dari seorang White Cut mengusir lagi, tercicil sebuah damage yang dimiliki dari seorang Rebis. Ada Noas dari bagian kiri, 3 player dari The Xavier langsung dipukul mundur tanpa ada korban yang kembali dapatkan untuk fight yang terjadi kedua tim ini guys. BN United tentu masih diungguli dengan keempat player mereka. Namun The Xavier yang masih bertahan dengan 3 player, jangan terlalu buru-buru dulu, karena ini dia, sebentar lagi kita bakal masuk di menit-menit krusial. Tentunya Silence bakal terpot juga dari tim lain. Tapi dengan begitu tenang kita lihat dari minicamnya, Silence cukup tenang saja walaupun terspot dari Sky Only. Nampaknya sudah mulai ada terjadi third party kali ini, namun dengan begitu tenang
dan juga kesabaran yang bangun dari tim Onyx cuma memberikan informasi bahwa hati-hati, kita sudah berada dekat dengan kalian di bagian kanan. Tapi juga balik lagi dari Onyx, jangan terlalu lama juga di seberang jalan karena posisi mereka sangat terbuka. Di sisi lain kita lihat dari Fit Elimination, nampaknya Zuxi mendapatkan satu buah knock ke arah tim lain. Oh, dan juga kita kembali melihat tim Indonesia dari GD Git sudah mulai masuk tipis-tipis dari belakang tim Eagle Esport, di mana Popsu ternyata yang tertangkap dari Zuxi sudah dikirimkan sendirian masuk untuk mau mengamankan poin elimination, tapi juga sudah terspot MS Jeonburi yang lainnya mencoba datang untuk menyelamatkan, tapi Zuxi sudah berhasil touchdown terlebih dahulu dan bakal mengusir lagi. Ini akan sedikit menghambat pergerakan survive yang dilakukan dari tim MS Jeonburi, di mana juga ada regroup yang sudah dilakukan. Popsu akan sedikit tertahan, bisa saja sebentar lagi bakal menjadi point elimination untuk tim Bigetron Red Alliance, di mana masih ada Ponsai terus memantau tepingan. Oh, peluru panas masuk lagi ke arah badan dari Ponsai kali ini, tapi masih bisa kembali bertahan untuk kembali nge-heal. Tapi di sisi lain ada pertemuan lagi dari kedua tim kita Indonesia, ada EVOS dan juga NFT, di mana Swavel berhasil revive kembali, tapi ada Flippy, mereka juga semakin low, terkikis oleh Blueson, di mana juga ada Infinity. Logan tertahan di sebuah pos kecil di mana kendaraannya sudah berasap, tapi dia masih berhasil melindungi badannya kali ini. Wah, ini bakal menjadi PR besar juga untuk Logan. Drone kembali terjatuh. Ramones masih bertahan dengan sangat low HP, di mana juga ada KF yang sudah mulai mendekati karena mereka mengisi dari bagian high ground. Nyusul ada kedatangan lagi seorang Microboy. Ini fight yang tidak mau kita inginkan, tapi benar-benar dari tim Indonesia bakal menunjukkan performa bahwa mereka benar-benar tidak ada timing kali ini. Mereka dengan benar-benar profesional yang ditunjukkan oleh mereka kali ini. Bahkan granat sudah dikokang, dikirimkan, dan itu dia, drone kembali terkonek lagi, dan ada susulan lagi. Ramones terjatuh, 2 tumbang untuk tim NFT, menjadi poin masuk untuk tim EVOS dengan 2 poin pertama. Dan dimana juga masih tertahan 1 player, Flippy menjadi last man standing kali ini di game kita yang kedua. Di sisi lain para Jin sudah mulai memantau Genesis, Dogma, rotasi, dan masih bertahan di bagian bawah yang benar-benar mereka harus mempunyai banyak coveran, dimana juga harus memiliki banyak asap untuk menutup vision shoot dari tim Eagle Esport. Di sisi lain Ravenclaw menjatuhkan MS Jeonburi, Jasper nyusul juga. Oh my god, dimana MS Jeonburi menjadi tim pertama yang nyusul ke arah lobby atau pulang ke arah lobby. Susul juga di posisi 15 ada tim NFT. Nice try untuk Indonesia. Ayo teman-teman semua, kita doakan masih ada 3 game lagi untuk kita hari ini, di mana masih ada 4 perwakilan yang masih bertahan. RRQ kembali sudah terspot, bakal berhadapan juga cukup berdekatan dengan tim FaZe Clan kali ini, tapi nampaknya FaZe sudah mendapatkan 1 buah poin elimination dengan RRQ masih full squad. Hati-hati, posisi mereka juga sangat bahaya sekali. Di bagian kanan ada FaZe, di bagian kiri, dan ada sebuah granat kembali dikirimkan dari Vintores, belum berhasil terkonek. Tapi di sisi lain ada Spreadan yang bangun dan menumbangkan 2 player dari tim Bigetron. Oh my god, 2 player tumbang. Liquid bersama Luxi, tersisa Yuhai yang masih bertahan, tapi sudah terpantau dari sniper dari seorang chopper, bakal memberikan informasi lagi, dan ini sangat bahaya sekali, akan sedikit memakan waktu. Bahkan mereka juga masih bertahan di bibir circle, di mana Yuhai bersama Zuxi masih berjuang. Banyak asap yang sudah dibuka untuk menutup visinya dan akan memberikan mereka waktu revive, tapi nampaknya Namsin sudah bergerak dengan 1 buah vehicle-nya. Apakah mereka bakal bergerak untuk melakukan push ke arah tim Bigetron? Sudah ada asap, prediksi terus dibuka kali ini, tapi 2 player dari Bigetron semakin low. Nampaknya juga ada Vampire yang join, bahkan menumbangkan seorang Yuhai lagi. 3 tumbang untuk Bigetron. Oh my god, let's go guys, kita doakan untuk tim Bigetron dari Indonesia. Sang perwakilan juga kali ini Indo Pride. Apakah Saksi masih bisa bertahan? Namsin sudah kembali bergerak maju untuk mendekati lagi, memperluas visinya, dan itu dia 1 poin elimination sudah berhasil diamankan. Zuxi belum terspot kali ini, masih bertahan di sebuah coveran, tapi nampaknya Yuhai bakal sulit untuk diselamatkan. Dan itu dia, Vampire juga mengambil bagian poin kali ini.
Dari Bigetron masih tertahan dengan satu player last man standing, di mana juga beberapa tim RRQ bakal masuk dari bagian circle cukup aman, tapi bakal terjadi kontak fight yang begitu besar antara Genesis Dogma, Onyx dan juga BN United. EVOS juga masih mencoba masuk, tapi itu dia, kita lihat ada sebuah molotov yang kembali dibuka cukup dekat, hampir terkena ke arah seorang Suksi, tapi itu dia survive yang masih bisa dilakukan untuk seorang Suksi. Ayo guys, kita doakan agar Suksi masih bisa bertahan berhasil tanpa terspot oleh musuh lainnya. Tapi oh my god, sangat sulit sekali karena ada susulan granat juga, di mana lagi itu dia predict shoot yang dilakukan dari seorang Exis Mika ke arah sebuah ladang. Ada asap tapi tidak ada orangnya. Namun itu dia, Geek nampaknya pulang di posisi ke-14 tanpa membawa poin elimination juga. Sebentar lagi kita bakal melihat fight yang terjadi. Nampaknya ada Genesis yang perlahan sudah mulai memantau ke arah rumah Dewa yang diisi oleh tim Onyx. Di bagian kiri juga ada tim BN United. Ini bakal bisa terjadi fight yang begitu besar-besaran, di mana juga Vampire lagi memantau ke arah tim EVOS. Belum ada korban dapatkan. EVOS harus berhati-hati. Masih ada kendaraan mereka bahkan sudah dihancurkan. Masih ada Microboy, Red Face. Oh, nice try untuk Indonesia. Bigetron harus puas di posisi ke-13 juga, tapi masih ada RRQ, GD dan juga EVOS. Let's go Indonesia, Indo Pride. Dua player dari GD sudah dikirimkan. Tabrak ke arah kompon yang diisi oleh tim Onyx, di mana Onyx terjatuh satu player. Masih tertahan 3 player di bagian gudang. Asap emang yang sudah dibuka. Masih begitu tenang dan sabar, tidak terlalu buru-buru komit yang dilakukan dari tim Genesis Dogma. Granat dimainkan terlebih dahulu, dikirimkan lagi, apakah bakal terkonek? Masih ada kesempatan revive yang dilakukan dari tim Onyx, bahkan Jeff berhasil revive. Masih ada Sembaya melakukan proning di samping kendaraannya kali ini. Oh, hati-hati Sembaya ini, wah ini mereka cukup tenang ya guys ya. Dan memang mental yang dibangun untuk Onyx sudah sangat mantap. Asap kembali dibuka. Sembaya mencoba naik ke bagian bagi untuk mempertinggi lagi visinya. Tapi itu dia, nampaknya fight di mana-mana sudah mulai terjadi. Bahkan dari Onyx juga bakal membagi vision mereka. Fokus mereka ke berbagai arah juga. Dan itu dia, Nichil cukup low HP-nya. Tapi Daibot juga memaksa untuk maju. Tapi di sisi lain juga ada pertemuan EVOS bersama tim Exis lagi. Dimana KF cukup berdekatan. Ada Microboy belum bisa berhasil untuk membackup. Dan 2 tumbang dari tim EVOS menyisakan Red Face bersama Microboy. Bahkan KF bakal dikonfirm langsung menjadi point elimination. Exis masih bertahan dengan full squadnya, 2 poin. Bahkan juga Microboy terspot dan terjatuh lagi. Kali ini menyisakan last man standing Red Face seorang diri. Ini bencana untuk tim Indonesia kita, di mana Red Face terpulangkan. Dan itu dia, EVOS harus puas lagi di posisi ke-10 kali ini. Tapi kita lihat juga Exis bakal mendapatkan tekanan besar, di mana granat kembali terkonek menumbangkan lagi beberapa player dari tim Exis yang sangat low. Masih ada 1 player, tapi itu dia, Korpai tidak membiarkan space untuk tim Exis melakukan revive. Tapi Tony K bakal datang lagi, susulan granat lagi dikirimkan. Dan itu dia, semakin low. Masakan kedua lagi, apakah berhasil terkonek dan bakal menyicil. Dan itu dia, Exis menjadi makanan untuk tim FaZe Clan secara utuh, nyusul juga ke arah lobby. Di sisi lain Vampire juga masih berhadapan dengan tim Eagle Esport, di mana Swap sangat low. Genesis Dogma ternyata mengisahkan Nichil sendirian saja. Bahkan di sudut tembok yang sudah kecil space-nya, low HP-nya. Dan itu dia, Genesis juga harus puas di posisi ke-7 bersama tim Eagle juga pulang di posisi ke-8. Tapi kita lihat fight yang bakal terjadi begitu besar dilakukan dari tim BN bersama Desavier. Sudah berada di satu buah gedung yang sama, namun 2 player masih bertahan di bagian lantai 2. Dan 3 player dari tim BN United masih bertahan di luar rumah. Kali ini masih permainan utility yang dilakukan untuk kedua tim. Bahkan juga ada sebuah fight yang terjadi. Lamborghini yang terlebih dahulu menyicil SP dari pemain BN, tapi dia harus tersungkur ke arah tanah. Masih ada Frankie bersama Rebis. Rebis bertahan di bagian rumah sebelah. Masih ada Frankie yang tertahan sendirian di bagian lantai 2. Belum ada commit push yang dilakukan, tapi ada sebuah counter shoot dari orang ketiga di bagian kanan. Nampaknya dari tim Onyx kali ini. Third party yang sudah mulai aktif. Getaran granat yang begitu besar menyicil dan memberikan low SP ke arah White Cat. Dan Capone masih menunggu penyelamatan dari teman-temannya. Tapi itu dia, predict shoot. Bahkan Jeff kembali, orang ketiga dari Onyx, menumbangkan seorang DX Xavier kali ini.
The Xavier harus secepat mungkin melakukan revive. Mereka masih mendapatkan sebuah compound yang cukup aman, belum diganggu oleh BN United. Tapi di sisi lain Onyx, dua player dikirimkan terlebih dahulu masuk ke bagian ladang, tapi sudah disambut dari berbagai arah, di mana Nerpeko terus memberikan tepingan mencari hitmarknya. Tapi itu dia juga ada join tepingan dari tim lain. Face Clan bersama RRQ memberikan tekanan ke arah satu tim yang dimana Onyx yang masih full squad, tapi dengan lumpuh beberapa player mereka. Sembai masih bertahan di samping baginya, low SP-nya. Kembali fight yang bakal terjadi. Rebis terkonek granat, last man standing. Frankie dengan melakukan FPP mode-nya di sini bakal memberikan APD, tapi itu dia refleks yang dibangun dari Capone dengan begitu cepat balik dan menumbangkan. What? Nice refleks dari seorang Frankie. Oh, bukan Capone ya guys ya, tapi juga nice try untuk The Xavier, puas di posisi kelima. Dan ini dia top 4 untuk kita. Nampaknya Indonesia masih masuk dalam top 4. Ada RRQ yang masih bertahan dengan 2 player, tapi Onyx juga masih dengan 3 player, dan juga BN masih dengan 3 player. Face Clan lagi terkena 1 player Korpai, tapi sudah ada penyelamatan yang didatangkan. Ada seorang Tony K berhasil langsung menyelamatkan Korpai. Asap langsung dibuka, belum ada sebuah spray down ke arah mereka kali ini. Dan mereka masih mempunyai coveran jerami juga. Tapi kita lihat di bagian minimapnya, di mana Circle masih berpihak ke arah tim Face Clan dan juga Onyx. Butuh effort lebih untuk RRQ, di mana mereka tidak mempunyai coveran lagi, masih melakukan proning saja, dan mereka harus masuk ke bagian circle. Di mana caranya untuk mereka masuk, karena benar-benar sangat terbuka posisi mereka. Dan itu dia, sudah ada asap pertama yang dibuka, tapi Korpai bakal memantau fokus ke arah tim RRQ. Ternyata ada sebuah predict shoot, namun mendapatkan sebuah hitmark dan bakal mendapatkan informasi lagi bahwa ada player yang harus kita lock benar-benar, yaitu dari tim RRQ, di mana Nerpeko masih bertahan. Ada Voldemort di bagian belakang. Nerpeko semakin low HP-nya, dan itu dia spraydown yang dilakukan dari Korpai tidak mau berhenti untuk mengkat pergerakan dari RRQ, di mana juga sudah kembali terjatuh. Di sisi lain tepingan dari Tony K mendapatkan 1 player lagi kali ini. Dan kita lihat Tony K kembali tapping dengan mininya mencari hitmark. Hampir mendapatkan seorang Nerpeko, di mana Voldemort langsung terpulangkan. Last man standing untuk Indonesia. Dan itu dia juga Mr. Five memantau ke arah tim BN United. Mereka bakal nyayur juga 3 player dari BN yang sangat low HP-nya. Tapi itu dia nice try untuk Indonesia, puas di posisi keempat. Dan itu dia ketiga tim kita tersisa. Ada Onyx, BN, dan juga Face Clan. Face Clan posisi mereka yang sangat enak. Dari bagian high ground juga masih dapat oleh mereka, dan bakal memantau dengan begitu jelas ke arah tim BN United, di mana terus tercicil HP mereka. Masih bertahan dengan melakukan proning saja. Sudah sangat minim utility aset yang dimiliki oleh mereka. Bahkan Sembai belum join the fight, menyimak saja fight yang ada, tapi dia langsung saja memilih untuk bangun mendapatkan 1 player. Tapi itu dia backup dari tim Face Clan. Tony K berhasil menumbangkan Onyx dan posisi ketiga. 2 tumbang untuk tim BN United. Last man standing menyisakan Capone harus bertahan melawan 1 squad yang masih utuh. Dan itu dia spray down terakhir mendapatkan winner chicken dinner dari tim Face Clan kali ini dengan 13 poin elimination yang dimiliki dari tim Face Clan. Face Tony K sendirian saja bocil memanen 9 poin elimination. So itu dia juga nice try untuk BN United, puas di posisi kedua dengan 3 poin elimination. Di posisi ketiga ada Onyx dengan 4 poin elimination. Dan juga di posisi keempat ada tim RRQ, nice try juga, survive yang begitu baik, perjuangan yang begitu baik juga untuk tim RRQ. Juga susul ada beberapa tim juga di match kedua kali ini. Ayo guys, nampaknya tim-tim Indonesia sudah mulai menunjukkan bahwa mereka sudah mulai panas, bahkan mereka sudah mulai mendekati ke arah top 5. So masih ada 3 game lagi untuk kita hari ini. Jangan kemana-mana teman-teman semua, jangan lupa untuk like, terus berikan dukungan untuk tim Indonesia kita agar mereka bisa mendapatkan hasil lagi di game-game selanjutnya. Itu dia, sekian dari saya bakal break sebentar dan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Salam dari Miramar.